Serratia, kemudian Escherichia coli itu juga bisa menyebabkan osteomielitis, tapi yang paling sering adalah Staphylococcus aureus. Untuk bayi atau anak di bawah 1 tahun, penyebabnya yang utama adalah Streptococcus, Staphylococcus, dan E. coli. Sedangkan anak-anak sampai usia 16 tahun, penyebabnya Staphylococcus aureus, Streptococcus, dan Haemophilus influenza. Untuk usia dewasa atau di atas 16 tahun, penyebabnya paling sering adalah Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Serratia mestercens, dan E. coli. Ya. Jadi untuk kelompok usia, penyebab kumannya itu berbeda-beda. Jadi osteomielitis ini adalah peradangan tulang yang disebabkan oleh organisme ya, dan dikategorikan sebagai akut, subakut, atau kronis. Nah ini berdasarkan onset ya, lama terjadinya. Untuk osteomielitis akut itu terjadinya 2 minggu setelah onset. Sedangkan untuk subakut itu 2 minggu sampai 3 bulan. Dan untuk osteomielitis kronis itu jika masa perjalanan penyakitnya itu sudah lebih dari 3 bulan ya. Sistem klasifikasi osteomielitis itu ada beberapa jenis. Sekarang kita lihat dulu sistem klasifikasi menurut Matt-Fogel. Dari sistem klasifikasi Matt-Fogel ini dibagi menjadi osteomielitis yang hematogen, kemudian osteomielitis sekunder, dan osteomielitis yang kronik, atau kalau kronik itu tulangnya sudah mengalami nekrotik. Untuk osteomielitis sekunder itu dibagi lagi akibat fokus infeksi yang berdekatan dengan tempat infeksi tulang. Jadi penyebabnya itu karena ada suatu peradangan di dekat tulang tersebut, atau terdapat penyakit vaskuler umum, yaitu seperti diabetes ya, dan tidak adanya penyakit vaskuler umum. Itu pengelompokan untuk osteomielitis sekunder ya. Klasifikasi Matt-Fogel ini dibagi lagi menjadi durasinya dan mekanismenya. Jadi untuk durasi, menurut Matt-Fogel ini dibagi akut itu kurang dari 2 minggu, subakut 2 sampai 6 minggu, kronik jika lebih dari 6 minggu, di mana perjalanan penyakitnya itu menetap, dan ini juga bisa disebabkan infeksi yang berhubungan dengan penggunaan prosthetic device. Prosthetic device ini adalah implan atau pen yang ditanam pada tulang untuk misalnya tata laksana pada fraktur atau mengganti bonggol tulang yang rusak pada orang usia lanjut misalnya ya. Itu yang disebut dengan prosthetic device. Ini berpotensi menyebabkan infeksi. Nah, itu masuk ke dalam durasi yang kronik menurut Matt-Fogel ya. Nah, secara histologi itu akan ditemukan adanya tulang mati atau necrotic cortical bone. Nah, untuk mekanismenya itu dibagi menjadi hematogenus atau melalui aliran darah, kemudian kontigus atau langsung. Yang kontigus ini bisa dibagi dua lagi. Tidak ada, yaitu tidak adanya penyakit vaskuler dan adanya penyakit vaskuler. Kenapa harus dibedakan tidak ada dan ada penyakit vaskuler? Karena dengan adanya penyakit vaskuler, maka infeksi yang terjadi menjadi lebih berat. Disebabkan karena oksigenasi jaringan tersebut buruk. Pembagian menurut lokasi dan patomekanisme ditemukan bahwa osteomielitis yang hematogen ini paling sering terjadi pada tulang belakang. Selain pada metafisis tulang panjang, sendi kokse, dan klavikula. Ini yang osteomielitis akibat penyebaran secara hematogen. Untuk osteomielitis vertebra biasanya melibatkan 2 tulang vertebra yang berdekatan beserta diskusnya. Nah, ini yang paling sering adalah vertebra lumbal. Selain itu, tokrakal dan servikal ya. Kemudian osteomielitis yang hematogen ini sering terjadi pada bayi dan anak-anak yang metafisis masih berkembang ya. Kita tahu pada
anak-anak yang masih berkembang antara epifisis metafisisnya itu kan ada celah tulang rawan di situ ya. Nah, di situ berpotensi terjadi infeksi. Biasanya ada cedera di tempat lain atau anak tersebut sering batuk pilek, tetapi karena daya tahan tubuhnya rendah, maka bakteri itu menyebar secara hematogen dan diam di metafisis atau antara epifisis dan metafisis. Itu makanya kenapa pada anak lebih sering terjadi infeksi. Bisa juga karena pada anak yang aktif ya, saya pernah ketemu pada anak yang aktif, sering cedera, misalnya dia pemain bola ya, sering cedera pada tulang tibia gitu ya. Nah, itu terjadi hematom kan di tibia itu. Nah, hematom yang terjadi itu juga merupakan media yang sangat ideal untuk pertumbuhan bakteri. Jadi sering terjadi infeksi di sana. Nah, sekarang klasifikasi osteomyelitis menurut Sierny dan Meder. Kalau Sierny dan Meder ini membagi klasifikasi itu berdasarkan anatomi dan berdasarkan fisiologi. Untuk berdasarkan anatomi dibagi menjadi stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1 ini adalah osteomyelitis meduler. Stadium 2 ini adalah osteomyelitis yang superficial. Stadium 3 ini adalah osteomyelitis yang terlokalisasi. Dan stadium 4 ini osteomyelitis yang difus. Disebut meduler karena peradangannya hanya pada kafum medula dari tulang. Kalau yang stadium 2 ini terdapat pada superficial tulang atau pada korteks. Kalau stadium 3 ini medula dan superficialnya terkena atau disebut dengan terlokalisir. Kalau stadium 4 ini luas tulang yang terkena ya. Itu berdasarkan anatomi kriteria Sierny-Marder ya. Kemudian berdasarkan fisiologinya dibagi menjadi host yang sehat, kemudian host tipe B dan host tipe C. Untuk host tipe B ini ada BS, ini host yang memiliki kompromi sistemik. Sedangkan BI ini host yang memiliki kompromi lokal, sedangkan BIS ini host yang memiliki BLS ini host yang memiliki kompromi lokal dan sistemik ya. Sedangkan host tipe C ini adalah pengobatannya lebih buruk dari penyakitnya. Jadi kalau ditanganin, diberi pengobatan, justru reaksi dari pengobatannya lebih buruk dari penyakitnya, itu berarti host tipe C. Kalau host tipe B ini, kalau yang sistemik, contohnya dia ada diabetes, misalnya, itu yang sistemik. Kalau yang kompromi lokal, ini misalnya dia selain ada osteomyelitis, dia ada luka juga di sekitarnya, atau ada masalah juga di sekitar area yang mengalami infeksi ya. Kalau kompromi lokal dan sistemik berarti dua-duanya. Berikut contohnya ya. Ini tipe 1 medullary osteomyelitis. Jadi di dalam kafum ya, di dalam kafum medula. Kemudian yang tipe 2 ini yang superficial. Jadi kalau yang tipe 1 medula itu di sini, yang tipe 2 superficial, yang tipe 3 localized, jadi medula dan superficial. Sedangkan yang tipe 4 ini sudah diffuse. Ya, itu gambaran perbedaannya. Nah, ini biasanya terjadinya infeksi ini terlokalisir di satu tempat ya. Contohnya di kortikal ini. Terlokalisir, kemudian makin luas. Tentu saja ini ada produk pus yang akan tambah banyak, menumpuk, dan meningkatkan tekanan. Sehingga periosteumnya terangkat. Periosteumnya terangkat ya, seperti ini. Nah, kalau sudah semakin lanjut, maka terjadi infeksi yang luas atau diffuse. Nah, akibatnya tulang yang terinfeksi itu mati. Oh my god, jauh banget. Kalau mati itu nanti ada jaringan yang disebut dengan squastrum. Squastrum itu adalah jaringan tulang yang mati yang bisa ditemukan pada tempat yang terinfeksi di tulang ya. Nah, kalau udah seperti ini tekanan di sini semakin meningkat, bisa mendorong atau mencetuskan terjadinya fistula. Fistula itu untuk
jalan keluarnya pus, Iya. fistula atau sinus ya. Karena apa, di sini tekanannya sudah sangat tinggi, sudah tidak bisa ditampung lagi oleh jaringan sekitarnya, akhirnya jebol istilahnya ya, dan terbentuklah sinus. Jadi pada orang menderita osteomielitis kronis itu bisa dilihat ada luka dan keluar pus dari sana. Nah, itu berarti sudah kronis dan biasanya bisa keluar tulang-tulang juga. Saya pernah lihat tuh dari pusnya itu dikorek itu keluar jaringan nekrotik tulang. Jadi kita lihat di sini osteomielitis akut ya. Osteomielitis hematogen akut ini tadi sudah disebut ya, terjadi pada anak-anak, biasanya pada metafisis tulang panjang, ditandai peradangan infeksi lokal dan pasti ada gejala sistemik ya, anak itu demam, lesu ya, dan nyeri pada daerah yang terinfeksi. Selain nyeri, ditekan juga ada kekakuan sendi biasanya. Biasanya nih anaknya akan kesakitan sekali, sangat kesakitan. Dan sebelum ditegakkan diagnosis osteomielitis, biasanya kan dapat antibiotik-antibiotik yang umum ya. Nah itu biasanya nggak respon dan harus dilakukan tindakan. Biasanya tindakannya itu dilakukan debridement pada tempat yang mengalami peradangan. Debridement itu pembersihan jaringan ya. Diagnosis untuk osteomielitis akut itu dengan melakukan kultur pada pus yang berhasil dikumpulkan, yang diaspirasi biasanya ya, pada kultur atau pada pus atau pada darah ya. Kemudian gejala klinisnya ini jelas ya, radang, demam, lemah, kemudian lesu. Begitu juga gambaran radiografinya, ini juga jelas untuk osteomielitis. Nanti kita akan lihat ya gambaran radiografinya kayak apa. Kalau untuk osteomielitis subakut dan kronis, ini lebih sering pada orang dewasa. Biasanya ini merupakan infeksi sekunder akibat luka terbuka pada dan sering terjadi pada kasus fraktur ya, yang disertai kerusakan pada kulit. Tanda-tandanya itu kalau sudah kronis, tadi sudah saya jelaskan adanya drainase sinus akibat rusaknya jaringan akibat tekanan pus yang terlalu tinggi. Bisa juga terjadi deformitas kalau sudah lama sekali diabaikan, dan tanda-tanda lokal adanya gangguan vaskular itu jelas ya, jadi seperti atrofi, kemudian teraba dingin, sangat sakit, kaku ya, itu gejala tanda-tanda gangguan vaskularisasi. Insidennya itu tinggi pada kejadian fraktur terbuka. Ini gambaran dari osteomielitis kronis ya. Ini adalah sinus yang terbentuk akibat penekanan dari pus. Nah ini ya, yang hitam-hitam ini adalah squastrum atau tulang mati. Squastrum ini terjebak di dalam tulang ya. Squastrum ini terjebak di dalam tulang. Nah ini kita lihat ini adalah periosteum yang terangkat pada osteomielitis ya. Adanya squastrum atau adanya penumpukan dari pus di sini menyebabkan aliran darah di sini tidak bisa menembus jaringan yang bermasalah. Jadi kalau diberi antibiotik kadang tuh nggak respon karena darah nggak bisa mencapai daerah ini. Ini merupakan daerah yang avaskuler. Jadi bagaimana? Jadi ini harus dibersihkan dulu atau di debridement, bisa juga diberi antibiotik lokal di situ atau secara intravena. Diagnosis tentu saja berdasarkan anamnesis atau riwayat penyakit itu utama ya. Kemudian pemeriksaan fisik yang mendukung, kemudian tes laboratorium. Untuk pemeriksaan fisik, rumus pemeriksaan fisik pada sistem muskuloskeletal adalah look, pertama itu melihat atau inspeksi, kedua feel, meraba atau palpasi, ketiga move, yaitu pemeriksaan gerak. Jadi look, feel, move ini merupakan merupakan standar baku pemeriksaan pada sistem muskuloskeletal ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium
Di sini ditemukan leukositosis. Biasanya sangat tinggi leukositosisnya. Bisa juga dan disertai dengan peningkatan protein C reaktif. Lebih kuat lagi jika pada pus yang diaspirasi itu bisa dideteksi adanya bakteri yang bakteri positif ya. Nah ini ya. Kadang itu squastrum itu bisa teraba atau bahkan bisa ditarik dari luka ya. Bisa keluar tuh serpihan-serpihan tulang. Nah itu bisa dilakukan pemeriksaan mikrobiologis. Diagnosis dengan X-ray itu jelas bisa terlihat pada osteomielitis. Dengan X-ray itu jelas ya. Tapi biasanya baru muncul 2 minggu setelah terjadinya infeksi. Di mana pusnya itu sudah sangat banyak sehingga mendorong periosteum. Dari radiografi ini juga bisa dilihat adanya osteolisis, reaksi periosteal, kemudian adanya squastrum atau tulang mati, itu bisa terlihat. Abses tulang yang ditemukan selama tahap subakut dan kronis pada osteomielitis yang hematogen, ini dikenal sebagai abses Brody. Abses ini kumpulan pus ya. Nah ini gambaran radiologi pada osteomielitis metakarpal 2 ya, di sini. Kita lihat, ini kan gambaran periosteum normal nih. Nah, pada yang mengalami osteomielitis, bisa dilihat di sini periosteumnya terangkat. Di sini periosteumnya terangkat dan tampak lebih tebal. Ini jelas sekali ya. Ini akibat abses di bawah periosteum yang sangat tinggi tekanannya ya, sehingga mendorong periosteum. Dan tentu saja ini dirasakan pasien sangat nyeri. Untuk tata laksana, terapi antibiotik ini adalah lini pertamanya ya, pemberian terapi antibiotik dan debris demam, pengelolaan ruang mati. Karena kalau ini tidak diatasi, maka pemberian antibiotik itu tidak bisa berespon. Karena tadi sudah saya jelaskan, daerah abses itu merupakan daerah yang avaskuler. Setelah itu, perlu dipertimbangkan stabilisasi tulang. Pemberian antibiotik ini jangka panjang, bisa 4-6 minggu, dan biasanya parenteral. Antibiotik oral itu sudah tidak respon ya untuk osteomielitis. Untuk komplikasi osteomielitis ini bisa berupa deformitas tulang, kemudian fraktur, bisa juga terjadi amyloidosis ini. Amyloidosis sekunder ini terjadi pada ginjal hati, yaitu penumpukan protein pada organ-organ tersebut ya. Bisa terjadi squamous sel karsinoma pada tempat sinus, yaitu tempat saluran antara abses ke kulit, di mana kulit di sekitar itu akan teriritasi terus oleh pus dan bisa berkembang, berproliferasi sel-sel squamosa pada kulit. Nah, itu bisa berkembang ke squamous cell karsinoma akibat iritasi dari pus ya. Kemudian sepsis, ini paling sering, dan terjadinya sarkoma pada tempat infeksi. Kita lanjut ke TBC osteomielitis ya. Tadi kan osteomielitis akibat kuman bakteri. Nah, sekarang kita lihat kuman jenis Staphylococcus ya. Nah, sekarang kita beralih ke osteomielitis yang disebabkan karena kuman TBC. Nah, ini merupakan masalah kesehatan yang cukup serius dan banyak ditemukan di negara berkembang dengan iklim tropis ya. Penyakitnya lambat, tetapi progresif. Jadi kronis progresif ya. Biasanya terdeteksinya itu terlambat karena apa? Gejalanya itu tidak jelas. Pasien biasanya mengeluh demam ringan ya, berjalan lambat penyakitnya, juga nyeri ringan di tempat yang bermasalah sehingga sering diabaikan. Kalau berobat paling dikasih anti nyeri ya karena tidak terpikir bahwa ini adalah suatu osteomielitis akibat Mycobacterium TBC.
Untuk osteomyelitis TBC ini selalu sekunder, itu diingat ya. Jadi tidak pernah osteomyelitis itu infeksinya itu langsung di tulang yang terinfeksi. Selalu sekunder di mana perjalanannya secara hematogen. Hematogen pyogenik osteomyelitis ya. Tempat terjadinya itu di metafisis, di corpus vertebra. Kalau di corpus vertebra ini disebut spondilitis TBC. Kemudian di epifisis dan diafisis tulang palang yang disebut dengan TBC dactylis. Sekarang kita bahas TBC pada vertebra atau spondilitis TBC. Ini memerlukan perhatian khusus karena bisa terjadi komplikasi berupa POTS paraplegi. Kita tahu pada vertebra itu ada kanal vertebra yang isinya medula spinalis ya. Pada osteomyelitis vertebra atau spondilitis TB itu bisa menyebabkan destruksi pada vertebra yang akan menekan kanalis vertebralis dengan jaringan granuloma yang ada sehingga menekan medula spinalis. Nah, itu terjadi yang disebut dengan POTS paraplegi. Ini tidak jarang penyakitnya ya pada daerah-daerah yang gizi buruk, lingkungan buruk. Bahkan saya pernah ketemu salah satu mahasiswa saya juga mengalami hal ini. Nah, ini jadi juga sering terabaikan karena gejalanya itu ringan ya. Spondilitis TB ini merupakan TBC tulang yang paling sering, sekitar lebih dari 50%. Biasanya start penyakitnya itu pada usia anak, tetapi munculnya gejala pada usia dewasa muda. Jadi nanti umur 30 gitu baru muncul gejalanya. Padahal terinfeksinya sejak anak-anak. Paling sering masuknya infeksi itu dari paru-paru. Dari paru-paru, kemudian paru-parunya sendiri sudah teratasi, TBC parunya teratasi, tapi ada bakteri yang sembunyi, tersebar secara hematogen dan dia bersembunyi dan secara perlahan tapi kontinu menimbulkan proses patologi yang terus-menerus, yaitu yang ditimbulkan adalah terbentuknya jaringan granuloma. Itu khas untuk patologi pada TBC ya. Paling sering itu pada torakal bawah dan lumbal atas. Jadi selain dari paru bisa juga dari tonsil maupun traktus urinarius. Tapi paling sering itu dari paru, di mana kuman TBC-nya nanti menyebar secara hematogen melalui plexus Batson dari vena paravertebral, kemudian diam di corpus vertebra. Nah ini ya, perjalanan penyakitnya atau patogenesis itu dimulai dari inflamasi granulomatos. Ini khas untuk infeksi TBC. Perjalanannya progresif lambat dan dia sifatnya destruktif. Destruktifnya pada tulang yang disebut dengan osteolisis. Awal terjadinya paling sering pada korpus vertebra bagian anterior. Kemudian secara bertahap tulang mengalami penurunan massa yang disebut dengan osteoporosis. Kemudian ini akan berkembang ke menjadi jaringan yang lebih dense atau lebih kental ya, lebih dense yang disebut dengan spready caseation atau perkejuan. Jadi granuloma ini nanti terus dia merusak jaringan, kemudian produk dari jaringan yang rusak, kemudian ditambah abses, ditambah sisa tulang yang mati, itu menyebabkan jaringan itu seperti perkejuan dan disebut dengan spready caseation. Nah, adanya spready caseation ini menghambat terbentuknya tulang baru. Dan ada kondisi avaskuler di situ sehingga adanya tulang mati itu tidak bisa diresorpsi, melainkan terjebak di situ. Yang disebut dengan tulang mati itu adalah sequestra. Selain itu juga bisa terjadi paravertebral abscess ya. Nah, ini sering ditemukan dan ini salah satu untuk menegakkan diagnosa itu dengan menemukan adanya paravertebral abscess. Jika paravertebral abscess ini cukup besar volumenya, itu bisa tertangkap di
X-ray atau di radiografi. Jadi penyebarannya itu bisa menyebar ke atas ke bawah melalui ligamen longitudinal anterior dan ligamen longitudinal posterior ya. Coba diingat lagi buka anatominya. Ligamen longitudinal anterior dan posterior pada korpus vertebra itu di sebelah mana. Nah, itulah tempat penyebaran dari infeksi TBC pada tulang belakang ya. Selain itu juga terjadi diskus intervertebralnya itu mengalami avaskuler. Akibatnya, celah sendi antara korpus vertebra itu menjadi sempit. Ditambah lagi adanya destruksi jaringan oleh jaringan granulasi, maka semakin habis tuh celah sendi antar vertebra, akhirnya vertebra itu menjadi kolaps. Kolaps di mana bagian anterior korpus itu menjadi lebih pipih daripada bagian posterior. Sehingga postur penderita itu menjadi membongkok. Kalau jaringan granulasi ini makin parah, dia akan mendesak ke kanalis vertebra dan menekan medula spinalis ya. Nah, ini gambarannya seperti ini, bisa dilihat. Jadi terjadi kolaps karena adanya jaringan granulomatosa yang menghancurkan korpus, paling sering tempatnya di bagian anterior ya. Nah, kalau jaringan granulomatosanya itu makin besar, dia akan mendesak ke kanalis vertebra. Di sini kanalis vertebra ya. Ligamen longitudinal anterior itu tempatnya di sini. Ligamen longitudinal posterior tempatnya di sini. Jadi penyebaran ke tulang di atas dan di bawahnya itu paling sering melalui dua ligamen tersebut ya. Nah, kalau terjadi demikian, maka postur itu menjadi bongkok dan ditambah adanya paravertebral abscess di sini, maka akan terjadi penonjolan vertebra berbentuk angulasi dan ini disebut gibus. Jadi ada bongkok gitu ya, kayak hunchback gitu pada punggung. Itu biasanya bisa diaspirasi, bisa keluar pus dari sana. Nah, pus yang bisa diaspirasi dari gibus ini merupakan golden diagnosis untuk menegakkan diagnosa spondylitis TB. Walaupun itu sekarang udah nggak dilakukan lagi ya karena terlalu lama gitu, terlalu bertele-tele. Biasanya kalau ditemukan di lab mendukung ke arah osteomyelitis, radiologinya mendukung, kalau belum yakin justru malah MRI itu sudah cukup dinyatakan sebagai spondylitis TB tanpa perlu aspirasi lagi. Itu tuh apa sih tali dia? Paling sering menyerang anak remaja atau dewasa muda ya. Keluhannya itu nyeri, tapi nyerinya itu tidak tajam dan hilang timbul nanti berjalan bersamanya waktu baru makin berat. Disertai keterbatasan gerak, kekakuan otot, dan kalau banyak abses bisa ditemukan gibus seperti gambaran pada slide sebelumnya ya. Gejala sistemik demam, lemah, penurunan berat badan, kondisi fisiknya memburuk. Jadi memburuk tuh KU-nya, keadaan umumnya itu tidak bagus ya, kayak pucat, kurus, lesu ya. Nah, ini bisa disertai penyakit lain, tetapi bisa juga tidak. Gambaran laboratorium yang paling mendukung itu adalah LED yang meningkat. Bisa ada pemeriksaan tambahan dengan tuberkulin tes atau mantuk, tapi ini tidak spesifik ya. Karena orang-orang yang sudah mendapat terapi obat anti tuberkulus biasanya tuberkulinnya juga positif. Jadi biasanya yang dipakai LED dan digabung dengan pemeriksaan yang lain kalau mendukung perlu dicurigai adanya spondylitis TB. Tidak mudah mendiagnosa spondylitis TB. Jadi kembali kayak penyakit autoimun yang sebelumnya, sering terjadi keterlambatan. Bahkan nggak jarang ketahuannya itu kalau sudah terjadi paraplegia atau kelumpuhan. Itu jadi perlu sekali mengenali penyakit ini dan mendeteksi sejak dini ya. Pada radiologi untuk kondisi awal itu bisa ditemukan lesi osteolitik. Tetapi saya pernah menemukan pasien seperti ini gambaran radiologinya normal. Jadi osteolitiknya itu tidak jelas. Kemudian bisa juga didapatkan osteoporosis dan penyempitan diskus ya. Jadi ini gambaran yang sebetulnya tidak jelas. Kita tidak bisa hanya dengan gambaran ini yakin bahwa ini adalah osteomyelitis TB, itu tidak bisa ya. Jadi harus tetap didukung dengan pemeriksaan lain. Tapi kalau
menemukan pasien dengan demam ringan yang lama, berkepanjangan, nyeri yang lama, kita tidak ada salahnya mulai mencurigai ke arah itu. Nah, yang lebih repotnya lagi, pasien yang demam lama itu sering tidak sadar bahwa dirinya demam. Itu saya sering sekali dapati pasien seperti itu. Jadi dia nggak sadar lagi kalau dia demam. Dia menganggap demam itu sesuatu yang normal. Jadi kalau ditanya demam, dia bilang enggak, gitu ya. Nah, itu juga kita mesti jeli di situ. Kalau untuk kondisi yang lebih lanjut, ini lebih mudah. Biasanya sudah ada destruksi di korpus anterior dari vertebra dan bisa ditangkap adanya abses paravertebra. Ini gambarannya ya di sini. Ini vertebra cervical yang mengalami destruksi. Kita lihat di sini. Mestinya tulang vertebra kan utuh seperti ini ya, kotak-kotak. Tetapi untuk ini vertebra cervical 7 lah ya, ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, ini vertebra cervical 5, ini kita lihat sudah nggak utuh. Bagian anteriornya sudah mengalami osteolitik. Vertebra cervical 6 itu sudah mulai osteolitik tapi tidak separah yang 5. Yang 4 lebih parah lagi. Nah, ini bayang kalau di daerah cervical, ini kan medula spinalisnya masih utuh nih di sini. Kalau di sini medula spinalisnya terdestruksi juga oleh jaringan granuloma, maka orang penderita itu nggak hanya paraplegi, melainkan menjadi tetraplegi. Nah, ini gambaran destruksi dari caput femoris. Nah, ini gambaran MRI-nya ya. Ini gambaran MRI dengan kontras. Yang ini dengan tidak dengan kontras. Pada gambaran MRI, vertebra lumbar 5 dan 4 ini juga udah mulai destruksi. Tapi di sini masih ragu. Ini destruksi apa ya gitu kan. Nah, diberi kontras baru kelihatan. Ini ada abses dan sudah jelas tulangnya ini udah hilang nih di sini. Udah digantikan abses. Yang lumbar 3 juga gitu. Dan sebagian jaringan granuloma di sini sudah masuk ke kanalis vertebra. Bisa dilihat ya. Nah, ini lebih jelas lagi dengan kontras. Ini ya. Ini jaringan granulomanya. Golden standard diagnosis tadi sudah saya sebut, yaitu dengan aspirasi pus paravertebra ya. Walaupun ini udah jarang dilakukan karena biasanya udah yakin dengan gejala klinis, gambaran laboratorium, radiologi, bahkan MRI itu walaupun mahal tetapi lebih cepat, lebih mudah ketimbang diaspirasi ya. Nah, di situ kalau aspirasi paravertebra diharapkan ada Mycobacterium TBC di situ ya. Pemeriksaan penunjang bisa dengan MRI, mielografi, kemudian mencari fokus infeksi, pemeriksaan lab urin, tonsil, paru ya, itu perlu dicari. Terapi non operatif ini dengan obat anti tuberkulosis. Penting untuk diet nutrisi yang adekuat. Diet nutrisi yang adekuat ini sangat penting, yang mengandung protein, kemudian istirahat cukup, termasuk lingkungan yang bagus, yang bersih ya. Kemudian stabilisasi trunkus atau vertebra. Kalau sudah ada destruksi, belum sempat dioperasi atau mungkin berada di lokasi yang ke wilayah ke rumah sakit yang tersedia lengkap, itu terlalu jauh. Nah, itu bisa pertolongan pertamanya digunakan body cast atau spine orthosis supaya tulang belakang itu menjadi stabil. Karena kalau tulang belakang itu tidak stabil, rotasi atau fleksi itu bisa meningkatkan resiko cedera pada medula spinalis. Nah, itu harus dihindari karena cedera medula spinalis itu akan menyebabkan kecacatan berat ya. Untuk tindakan operatif ini perlu dilakukan kalau destruksi pada korpusnya sudah berat ya. Selain di debris demam ini adalah dibersihkan yang tujuannya itu untuk dekompresi. Dekompresi itu artinya menghilangkan tekanan pada spinal cord atau pada medula spinalis ya.
juga menghilangkan tekanan pada radik saraf. Ini merupakan prinsip yang sangat penting untuk mencegah kecacatan. Kemudian setelah itu distabilisasi, karena tulang yang sudah didebri demam itu kan pasti nggak stabil ya. Mungkin 80% tulangnya udah habis, harus dibersihkan karena udah tergantikan oleh jaringan granuloma atau abses. Nah itu akibatnya tulangnya kan mungkin tinggal 20%, 30%. Nah itu harus diberi stabilisasi. Berikut obat antituberkulus yaitu streptomycin, rifampicin, pirazinamid, dan INH ya. Dosisnya sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Dan ini pemberiannya lama, tidak seperti TBC paru. Diberikan itu bisa setahun. Kalau TBC paru kan 6 bulan ya. Jadi biasanya 9 bulan sampai setahun ya. Sorry, tadi sampai sini ya. Ini tadi saya ulang, komplikasi spondilitis TBC yang perlu dihindari itu adalah terjadinya POTS paraplegi. Karena 50% penderita spondilitis TBC itu mengalami POTS paraplegi akibat penekanan pada kanalis vertebralis atau pada ekstradular. Bisa oleh pus, bisa oleh tulang mati atau squester, bisa juga karena jaringan granulomanya ya. Komplikasi ini bisa terjadi awal setelah terjadinya infeksi atau nanti beberapa tahun kemudian. Yang munculnya beberapa tahun kemudian itu terjadinya kompresi pada medula spinalis akibat terbentuknya jembatan tulang ya. Jembatan tulang karena ada proses regenerasi yang tidak tepat, maka terbentuk jembatan tulang yang akan menekan kanalis spinalis. Jadi setelah dibersihkan bisa jadi karena membersihkannya tidak adekuat itu bisa muncul tulang-tulang baru sebagai upaya tubuh melakukan regenerasi. Tubuh kita itu akan secara otomatis melakukan regenerasi. Nah, regenerasi yang terjadi di korpus vertebra itu bisa makan tempat dari kanalis vertebra. Nah, itu bisa mempersempit kanalis vertebra. Nah, ini kalau sudah seperti ini prognosisnya malah lebih buruk ya. Oke. Saya rasa itu sudah semua. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Kalau ada yang